kita itu berzikir dan kita menginginkan hadirnya hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, itu sudah lumayan. Ya karena setidaknya ketika kita berzikir, yang kita maknai adalah makna dari kalimat zikir yang kita baca. La ilaha misalnya. La ilaha La ilaha artinya adalah tidak ada sesembahan. Sesembahan itu tidak hanya mencakup kepada sesembahan zahir, seperti menyembah api, menyembah pohon, menyembah kuburan. Padahal kita itu tidak sadar bahwa kita itu seringkali kita menyembah diri kita sendiri. Contohnya apa? Ketika seseorang itu memiliki ilmu, kemudian dia itu berdakwah atau menyampaikan ilmu itu kepada orang lain, dia itu akan meminta kepada orang-orang di sekitarnya bahwa saya ini loh orang yang berilmu, gitu. Sehingga kalian itu harus memuliakan saya, menghormati saya. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya dia telah menyembah diri sendiri, menyembah nafsunya, menyembah dirinya, lantaran ilmu yang dia miliki. Ya padahal ketika kita memaknai atau membaca kalimat la haula wala quwata, la haula tidak ada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan illa billah kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari makna ini kita seharusnya apa? Sadar bahwa ilmu yang kita miliki itu hanyalah titipan. Harta yang kita miliki itu adalah titipan. Sehingga bisa jadi yang namanya titipan, pemiliknya itu sewaktu-waktu akan mengambilnya. Nah, sehingga ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita menyombongkan diri. Nah, suatu ketika setelah itu kepala kita dibenturkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tembok, atau kecelakaan gitu, terbentur ke aspal, hilang ilmunya. Gitu. Ada seseorang yang memiliki harta yang melimpah dan dia tidak sadar bahwa hartanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga karena saking sombongnya dirinya merasa bahwa hartanya itu adalah miliknya, ya maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan atas dirinya, di mana dia itu diberikan penyakit yang nggak sembuh-sembuh gitu. Dari satu rumah sakit berpindah ke rumah sakit yang lain terus, di mana proses pengobatan dirinya itu menghabiskan harta yang sangat banyak. Setiap rumah sakit sekian ratus juta, ya. Pindah ke rumah sakit yang lain segitu juga terus, sementara penyakitnya belum sembuh-sembuh. Nah, itu mungkin salah satu cara yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil hartanya, gitu. Dan seterusnya di mana ketika kita menyadari arti itu, bahwa semua yang ada di dalam diri kita, entah itu ilmu, entah itu jabatan, entah itu kekayaan, entah itu popularitas dan lain sebagainya, semuanya itu milik Allah. Istri pun sama, gitu. Semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala, yang sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengambilnya, gitu tuh. Makanya banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an di mana menyebutkan hal-hal yang sering disukai oleh manusia. Innama amwalukum wa auladukum wa akhwatukum wa banatukum, di mana harta kalian, kekayaan kalian, anak keluarga kalian, semuanya itu adalah fitnah. Fitnah itu bukan fitnah orang, bukan, tapi semuanya adalah ujian. Dimana ketika kita lulus, ya maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ingat tentunya dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dalam umur yang sudah senja, beliau itu belum dikasih keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki istri Siti Saroh dan kemudian memiliki istri Siti Hajar. Beliau sudah hidup lama berumah tangga dengan
Siti Hajar. Siti Sarah apa Hajar tuh? Hajar ya. Hajar. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Dan akhirnya beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Siti Sarah yang pertama, Mas. Yang pertama Sarah, yang kedua Hajar. Beliau menikah lagi dengan Siti Hajar. Nah, barulah di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya Nabi Ismail. Nah, pada waktu itu Nabi Ismail itu sedang lucu-lucunya, dan Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan memerintahkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk pergi ke Mekah. Di mana Mekah pada waktu itu tidak seperti sekarang, yaitu sebuah kota yang ramai, kota yang besar, semua kebutuhan bisa dibeli, bisa dicari di situ, enggak. Tapi waktu itu masih berupa padang pasir, itu kan masih berupa padang pasir, meskipun di situ sudah ada bekas dari Ka'bah, ya karena memang Ka'bah itu dimulai dari semenjak keberadaan dari Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada Ka'bah, ya, yang kemudian karena tertelan zaman, tertelan masa, maka Ka'bah itu hilang, nah, dan seterusnya. Kemudian salah satu dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim disuruh memerintahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu tuh. Kalau kita berbicara tentang jiwa manusia, Nabi Ibrahim sebagai manusia itu memiliki jiwa. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu pasti, ya. Tetapi kasih sayang orang tua ternyata dikalahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam lantaran perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail. Maka ketika Nabi Ismail alaihissalam itu mau disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kambing sebagai pengganti dari Nabi Ismail untuk disembelih, dihadiahkan untuk Ka'bah atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga itulah makna dari kehadiran hati, di mana seseorang itu atau golongan yang kedua dari golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika berzikir mereka mengharapkan kehadiran hati mereka bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa qismun wasalu wa rafa'us sutur. Nah, kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang usul, yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah mengenal secara detail tentang Allah Subhanahu wa taala, dan semua hijab yang menghalangi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dihilangkan. Nah, disitulah ketika mereka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala melalui sirnya, melalui ruhnya, melalui hatinya. Disitulah mereka berzikir dengan zikir sir, Allah, 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 gitu. Sehingga zahir dari atau kulit daripada zikir yang mereka ucapkan itu munculnya atau timbulnya adalah dari penyaksian hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah penyaksian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna dari hikmah makana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Tidaklah zahirnya zikir itu kecuali muncul dari kesaksian, penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batin diri seseorang. Nah, sementara kalau orang awam, golongan yang kedua dalam hikmah ini adalah zikir, tetapi munculnya zikir itu adalah dari pikiran, Bagaimana maksudnya? Ya, dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya mengenal dirinya sendiri, bahwa dirinya itu adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, bahwa dirinya itu adalah manusia yang tidak memiliki daya, tidak memiliki upaya, yang tidak melakukan suatu perbuatan apapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada dirinya untuk mau berzikir, untuk mau mengucapkan alhamdulillah, untuk mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari hikmah ini, maka zahiru zikrin illa an batini syuhudin au fikri. Nah, ini adalah hikmah ketiga dari hikmah yang terdiri dalam bab zikir. Itu selesai. Nah, kemudian kita masuk pada bab yang baru, yaitu babul fikrah. Babul fikrah utawi iki bab mertelakan pemikiran, berpikir. Nah, di dalam bab ini terdapat 3 hikmah. Yang pertama adalah al-fikratu sayrul qalbi fi mayadinil aghyar. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Al-fikratu utai fikrah iku sayrul qalbi, ku perjalanan hati, fi mayadinil aghyar, ing dalam pira-pira lapangan, pira-pira makhluk. Jadi yang namanya berpikir atau tafakur itu adalah perjalanan hati di dalam lapangan-lapangan makhluk. Jadi tafakur itu bukan berasal dari akal, yang versi ahli tasawuf ini. Tafakur itu bukan oleh akal, tetapi tafakur itu adalah perjalanan hati, ya, di mana hati itu berjalan-jalan di dalam atau tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita itu berjalan-jalan, berputar-putar, melihat, memandang bahwa di dunia ini terdapat banyak tajalliyatillah gitu ya, penampakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika dia itu melihat matahari terbit dari timur, kemudian tenggelam di barat, pergantian siang dan malam, kemudian melihat nasib dari manusia, melihat perjalanan manusia, melihat luasnya langit, melihat luasnya laut dan lain sebagainya. Di mana hatinya itu selalu berjalan-jalan, bahwa ketika melihat salah satu dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu akan mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya di balik semua ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya itu akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun gitu. Dan ini tentunya berbeda-beda tingkatan dari golongan orang yang salik, orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian orang-orang yang sudah zuhud, memiliki sifat zuhud, ketidaksukaan mereka kepada dunia. Kemudian pemikiran al-majdzubin, orang-orang yang dijazbahkan, dicabut kontrol dirinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan para arifun, para ahli ma'rifat yang sudah kenal, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jika berbicara tentang salikun, orang-orang yang sedang berproses menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama mereka lihat itu adalah al-athar. Al-athar itu pengaruh dari perbuatan. Al-athar atau makhluk. Yang mereka lihat itu adalah makhluk. Kemudian ketika mereka itu melihat makhluk, mereka
akan menyimpulkan bahwasanya di balik makhluk itu ada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena siapa yang menciptakan makhluk kecuali Allah. Gitu. Siapa yang menciptakan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala? Kan enggak ada. Itu para salikun proses berpikirnya itu seperti itu. Dari yang pertama kali langkah yang mereka ambil adalah melihat bagaimana makhluk yang ada di sekitarnya. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya di balik makhluk itu pelakunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian wa fikrul abidin, pemikirannya orang-orang yang ahli ibadah. Pemikirannya atau tafakurnya orang-orang yang ahli ibadah. Yang mereka pikirkan itu apa? Thawab. Mereka itu memikirkan berapa banyak pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di balik ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan. Itu pemikirannya orang-orang yang ahli ibadah. Sehingga ketika mereka melihat betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam satu sholawat pun, dalam satu sholawat terdapat 10 kali lipat pahalanya. Dalam sholawat, dalam bacaan Al-Quran, satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 70 kali. Nah, jadi ketika para abidun ini melihat betapa dermawannya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, bahkan dengan satu huruf sekalipun, sehingga mereka semangat dalam melaksanakan ibadah. Selanjutnya fikruz zahidin, tafakurnya orang-orang yang zuhud, yang tidak suka, yang hatinya itu membenci dunia. Ingat ya, yang namanya zuhud itu adalah hati yang membenci dunia. Tidak hanya dengan ucapan, saya benci dunia, saya tidak suka dengan dunia. Ya, tapi di mana-mana dia itu ngamen toh. Di mana-mana itu dia ngamen. Ke jamaah-jamaahnya ngamen. Itu zuhud lisan. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud pada hakikatnya itu adalah ketidaksukaannya hati kepada dunia. Sehingga antara adanya dunia, dia di tangannya terdapat dunia, atau kosong dari dunia, ya sama aja. Sama-sama dalam keadaan bahagia, sama-sama dalam keadaan senang, dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi tidak ada bedanya antara punya duit dan tidak punya duit. Oke, lanjut. Wa fikratul majdzubin fin na'ma. Kalau orang-orang yang dijadbahkan, orang-orang yang kontrol dirinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan mereka hanya kepada kenikmatan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, yang mereka saksikan, gitu. Sehingga ketika mereka melihat betapa besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri saya, maka mereka itu akan bertambah apa? Mahabbatan, fayazdaduna mahabbatan fil mun'imi bihajalla wa ala. Sehingga ketika mereka melihat betapa besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka mereka semakin cinta dan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari golongan yang terakhir, wa ammal arifun. Orang yang ahli marifat bagaimana? Apakah mereka memiliki pemikiran? Apakah mereka bertafakur? Nah, ternyata tidak. Orang yang ahli marifat itu, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ammal arifun fala fikrata indahum. Orang yang ahli marifat itu tidak ada tafakur dalam diri mereka, tidak. Kenapa? Li'annahum fanau an sairil aghyar. Ya karena mereka sudah fana, sudah lenyap dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Mereka sudah sama sekali tidak melihat, tidak menyaksikan bahwa tidak menyaksikan keberadaan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah fana. Mereka sudah fana, sudah lenyap dari selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan walam yashhadu siwallahi ta'ala, mereka tidak menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, bagaimana seseorang itu berpikir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana
seseorang yang ingin berpikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dilihat dulu yang dia pikirkan itu apa? Apakah tentang zatillah? Kalau memang dia berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa, tidak mungkin. Nah, maka yang dia pikirkan adalah tentang fi khalqillah, tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga di dalam hadis ini tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah, ya kita harus mengerti artinya, di mana berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita harus berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mengingat, agar kita menyimpulkan bahwa di balik dari semua makhluk-makhluk itu terdapat pemilik atau pelaku dari semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Syekh Ibnu Ajib rahimahullahu ta'ala mengomentari hadis barusan, tafakkaru fil khalq wa la tafakkaru fil khaliq fa innakum la takdiruna Allah haqqa qadri. Berpikirlah kalian, bertafakkurlah kalian semua tentang makhluk, dan jangan bertafakkurlah kalian tentang Khalik, sang pencipta. Ya, karena ketika kalian berpikir tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kalian itu sudah tidak akan menembus batas kalian. Jadi akal pikiran itu ada atau terdapat batasan. Sementara yang tidak ada batasnya itu adalah hati seseorang. Nah, makanya sering diulangi, ma wasi'ani ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu abdil mu'min. Bumiku dan langitku itu tidak mampu untuk mencakup diriku, kata Allah Ta'ala. Tetapi yang mampu mencakup diriku adalah hati hambaku yang beriman. Hati hambaku yang beriman. Nah, makanya Syekh Ibnu Ajibah berkomentar tentang hadis ini, wa inna ma naha alaihi salatu wassalam anit tafakkuri fi kunhi dzat wa idrakil haqiqah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk bertafakur tentang hakikat dari zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu hakikatnya kayak gimana sih? Nah, itu yang tidak diperbolehkan untuk berpikir di sana, memikirkan di sana. Nah, tetapi wa amma tafakkuru fi 'azamati dzat wa qidamiha wa baqaiha wa wahdaniyatiha wa tajalliyatiha fi dhuhuriha wa butuniha fa hadza la yunha an. Li'annahu sababul ma'rifati ma'al 'ajzi an idrakil kunhi. Nah, adapun bertafakur tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakur tentang keagungan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat qidamnya Allah, sifat kekalnya Allah, sifat keesaan Allah, tajalliyat, penampakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zahir atau di dalam batin, maka tafakur atau bertafakur di dalam hal-hal yang disebutkan ini itu tidak masalah. Bahkan bertafakur di dalam hal yang barusan disebut itu merupakan sebab kemakrifatan, adalah sebab-sebab yang dapat menjadikan seseorang itu makrifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa tahqiq anna ahlal hijab la yahillu lahum tafakkur illa fil masnu'at. Wa amma ahlul irfan fala yatafakkaruna illa fi 'azamatiz zat ay fi 'azamatis shani' wa tauhidihi wa qidamihi wa baqaihi wa zuhurihi wa hijabihi. Oke. Sehingga orang-orang yang belum mencapai kemarifatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka tugas mereka adalah bertafakkur fil masnu'at, dalam ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang sudah mencapai maqam ahli ma'rifat, maka diperkenankan bagi mereka untuk bertafakkur di dalam keagungan atau keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahabat fala idza'ata lahu wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan
memberikan manfaat, dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.